mendapatkan sepatu Raven Soccer Ortus sepatu Raven Soccer, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Bayu 23 Gatra. Hari ini saya bakal bercerita tentang gimana perjalanan karir saya mulai dari nol hingga suka dan duka saya pernah alami, susah, senang, makan gak makan saya pernah alami. Ya, yang pertama saya awali dari karir klub SSB saya. Saya berasal dari desa terpencil bagian timur Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Sumberlesung, Kecamatan Nadakombo, di mana saya lahir di sana dengan keluarga pemain bola. Tapi bapak saya bermain bola hanya sebatas pemain kampung aja alias tarkam. Akhirnya saya diperkenalkan sama bapak, sama papa, sama mama cara saya bermain bola dengan baik dan benar. Akhirnya saya di situ mulai suka bola mulai kecil. Akhirnya saya dilatih oleh Pak D saya, namanya saya panggilnya Cak Sun, namanya Bay Suni. Dia pemain bagus, skill tinggi, kualitas tinggi. Akhirnya saya ada di suatu tempat gudang, di gudang punya mbah saya, di gudang slab. Di situ saya diajarin buat latihan skill dribble bola menggunakan batu. Jadi batu itu ditata sekitar 1 jengkal, tapi sama Jasun itu saya suruh latihan bola itu. Saya latihan kayak gitu tuh setiap hari, hampir setiap hari saya lakukan. Di video saya kemarin itu saya lakukan itu setiap hari. Sampai sama anak-anak setiap ketemu saya pasti saya lakukan itu setiap hari. Jadi saya belajar skill itu dari itu. Akhirnya saya ikut SSB itu namanya Royal. Sekarang berganti nama jadi Family FC. Di situ saya pernah latihan sama anak-anak sosial saya, terus juga main kemana-mana sudah, dari seluruh Jember kita pernah bermain, uji coba. Terus saya juga pas saya SD itu, antar SD itu namanya 17 Agustusan, saya juga pernah sempat main 17 Agustusan. Jadi memang kalau sepak bola itu sudah mendarah daging buat saya. Jadi sepak bola itu merupakan, di keluarga saya itu sudah merupakan sebagian dari udah kebiasaan lah, hobi, terus juga kesukaan, kesenangan. Jadi akhirnya disitulah saya bisa bermain bola, bisa suka sama bola juga, pokoknya saya cinta lah sama bola. Dari situ saya dari SSB, bukan SSB sih, dari klub itu saya masuk ke klub Tunas Remaja Junior. Itu pendiri Tunas Remaja itu ketuanya Pak D saya. Dia itu tim yang tertua di kecamatan saya. Akhirnya di situ saya masuk klub. Akhirnya saya juga masuk SMP itu gara-gara saya ikut turnamen U14 di Desa Sumberjambe itu di Gunung Malang. Saya itu masuk di usia saya masih sekitar 12 tahun, itu kan ada pertandingan U15. Jadi saya tuh pas itu masih umur 12 atau 11 tahun, saya dimainkan di situ. Akhirnya ada guru SMP itu, guru olahraga SMP itu melihat permainan saya. Akhirnya saya ditawarin lah sama Pak Mama. Beliau adalah guru SMP saya, guru olahraga SMP saya. Dia bilang ke papa saya, nanti anak kamu harus sekolah di SMP Negeri 1 Lalisat dengan langsung masuk tanpa tes atau apa, soalnya saya berprestasi dari sepak bola. Alhamdulillah saya di situ, saya ditawarin sekolah, alhamdulillah. Terus udah saya masih kelas 4 SD kayaknya, saya masih kelas 4 SD udah ditawarin buat sekolah di sana.
Akhirnya saya juga pernah ikut Nusantara Kalisat, main di Banyuwangi. Itu pun kaos kaki papa saya yang saya pakai. Jadi pas itu masih pakai karet, pakai diket karet gitu. Jadi lucu lah pas itu. Jadi pas itu saya main tuh di D kayaknya. Saya masih pas 4 SD ya, 4 SD tuh main di D-nya. Dulu kan A, B, C, D. Jadi saya main di D-nya. Setelah main di D-nya saya alhamdulillah cetak 2 gol. Setelah itu sama Lik Margono ini saya ditarik ke B, suruh main buat B. Ya udah saya main buat B, dengan PD-nya saya juga bisa ngelewatin 2-3 orang. Akhirnya disitulah alhamdulillah banyak orang suka sama saya. Akhirnya saya sekolah di SMP 1 Kalisat. Di situ saya sudah mengenal permainan sepak bola internasional, permainan bola profesional. Jadi di situ saya dilatih fisik, dilatih teknik, skill, disitulah. Tapi saya tetap latihan di rumah sendiri. Di situ saya juga, orang tua pas itu lagi susah ya, lagi susah lah pokoknya, buat makan aja setengah mati. Jadi saya di situ berusaha buat bangkit, berusaha buat mandiri, berusaha buat menyenangkan orang tua, tidak memberatkan orang tua. Saya di situ akhirnya belajar buat mencari sanggup sekolah sendiri. Akhirnya di situ saya di SMP itu saya akhirnya diajak bermain untuk membela klub Gambiran. Di situ saya setiap pertandingan dikasih 10.000, 15.000, tapi saya bukan masalah uang yang saya cari, tapi juga pengalaman jam terbang bermain saya, dan juga jam terbang pokoknya persaudaraan lah yang saya cari di situ. Akhirnya saya sama sekolah itu saya uang yang dikasih sama yang ngajak saya itu saya buat sama sekolah, buat makan lah sehari-hari. Ya alhamdulillah cukup lah. Apalagi setelah itu saya kelas 2 SMP, saya sempat mengikuti seleksi Persib Junior Jember. Di situ saya gagal. Di satu letting saya, satu angkatan saya tuh ada sekitar 5 orang yang masuk dalam Persib Junior itu Persib Junior kelahiran 88. Saya kan kelahiran 91. Tapi saya sudah ikut seleksi, tapi saya gagal. Di situ saya dicoret. Di situlah saya termotivasi buat bangkit, buat maju. Di situ saya nggak mau kalah, akhirnya saya tetap latihan, kerja keras ekstra. Ya alhamdulillah meskipun saya nggak masuk ke Persib Junior, tapi saya tetap tetap latihan, semangat, tanpa putus asa, tanpa kenal lelah. Saya juga bakalan buktikan lah kalau saya lebih layak, lebih mampu, lebih bisa daripada yang ada, yang sekarang ini. Itu termotivasi dari diri saya sendiri. Akhirnya suatu ketika saya kelas 3 SMP ada seleksi Persib Junior lagi. Disitulah saya ikut seleksi. Di situ dari 150 orang sampai 200 orang yang dipilih sekitar 25 orang. Di situ saya latihan hampir pagi sore, terus juga hampir setiap hari, tapi kita gak dapat apa-apa. Cuma pas itu saya dikasih uang tuh sebulan sekitar 20.000. Tapi mama saya ini sempat bilang gini, "Nih, kamu yang dicari bukan uang, kamu yang dicari nama, prestasi, main yang bagus, itu jadi yang terbaik." Mama saya bilang gitu, dan juga jangan lupa berdoa. Akhirnya di situ dukungan orang tua, motivasi orang tua yang membuat saya tambah semangat. Akhirnya saya meskipun anak-anak pemain lain nggak latihan, saya tetap latihan sendiri, datang ke Persib Junior itu. Soalnya kebanggaan lah membela tim suatu daerah, apalagi sekelas Persib, daerah saya sendiri. Meskipun tanpa bayaran, kita cuma mengejar cita-cita sama prestasi. Alhamdulillah di situ saya ikut Persib itu berjalan lama. Tapi saya nggak jadi pemain inti, saya tetap aja cadangan. Akhirnya suatu ketika ada juga seleksi Popda.
Di situ sudah seleksi terakhir, saya seleksi Polda, mau Persib ini udah mau persiapan buat kompetisi dimulai, Suratin Cup namanya dulu tuh, Liga Remaja Suratin Cup. Disitulah saya mengikuti seleksi, saya terjadi kecelakaan sama teman saya ini namanya Fosi. Di situ saya terjadi kecelakaan, akhirnya saya nggak bisa main. Di situ saya sempat main di Situbondo itu, awal Suratin pertama kali digelar, saya di tribun, nggak main, nggak masuk. Line up 18 pemain saya nggak masuk, saya di tribun. Akhirnya di situ saya sempat nangis, soalnya saya diolokin sama supporter Situbondo. Dia bilang, ini pemainnya Jember yang buangan, yang jelek, yang nggak dipakai, pokoknya dikata-katain lah. Akhirnya saya pulang ke almarhum mbak saya ini, saya bilang, Kung, saya kemarin saya sambil nangis, Kung, saya main dikata-katain, diajakin. Soalnya saya kan nggak main di tribun, saya diajakin, saya pemain jelek, kamu pemain buangan lah, saya bilang. Akhirnya tapi Kung, almarhum Kung saya ini bilang ke saya, kamu jangan patah semangat, kamu tunjukin, gak ada yang gak bisa di dunia ini. Dia bilang gitu. Itu yang saya simpan sampai detik ini. Gak ada yang gak bisa di dunia ini, gak ada yang gak bisa kamu kerjakan selain udah takdir dari Allah. Dia bilang gitu. Yang penting kamu usaha, kerja keras, berdoa, ingin yang terbaik, kerja keras, maksimalkan kesempatan yang ada. Kung saya bilang gitu. Akhirnya dari situ termotivasi. Setiap pagi habis sholat subuh saya latihan, habis setelah sholat subuh saya latihan, sekolah, setelah pulang sekolah saya latihan, terus begitu saya intens. Suatu ketika kita tur ke Banyuwangi, main lawan Persewangi. Dulu kan kalau masih junior, jadi pemain itu kalau mau main sore, pagi coba lapangan. Jadi saya tuh coba lapangan pagi itu saya nggak masuk dalam skema pelatih. Jadi 25 orang, saya termasuk yang 3 orang itu di pinggir. Jadi saya latihan sendiri di pinggir. Ya udah saya cek orangnya cuek. Ya udah saya latihan sendiri, dribble sendiri. Akhirnya suatu ketika saya habis selesai mandi, kita ke pasar, saya beli buah jeruk pas itu. Saya beli buah jeruk buat dimakan. Sambil saya berdoa juga minta sama Allah. Akhirnya saya tidur istirahat, saya berdoa. Kayak mimpi, saya dipanggil sama Pak Saiful, pelatih saya, sama Pak Samsuri. Baik Gatra, saya kayak mimpi. Jadi saya loncat dari kamar tidur itu kayaknya saya tuh kayak mimpi lah. Saya loncat dari kamar tidur hotel itu, saya loncat. Ya Pak, siap. Kamu siap nanti? Siap. Saya dengan bergairahnya, saya siap main, siap tunjukin yang terbaik. Tapi kamu cadangan ya? Oh iya Pak. Nggak taunya pemain yang saya ganti ini ankle cedera. Jadi tapi meskipun saya cadangan, tapi saya tetap semangat lah, motivasi tinggi, pengen membuktikan, pengen nunjukin lah kalau saya ini bisa gitu. Akhirnya apa yang dibawakan sama mbah saya jadi spiritual lah. Katanya orang dulu kan saya disuruh bawa daun kelor kalau setiap main di Banyuwangi, terus ya macam-macam lah, sepatu saya harus dikencingi lah yang ini. Jadi saya tuh pakai daun kelor itu saya taruh di kaos kaki kan, akhirnya saya main di band kan, pemanasan. Saya semangat sekali meskipun saya nggak main starting 11, tapi saya tetap bangga, tetap senang, tetap semangat. Akhirnya setelah kita ketinggalan 2-0 pas itu, si Jember itu ketinggalan 2-0. Di situ saya kurang 20 menit saya ganti role saya main di second striker. Setelah itu, baik Gatra, kamu mainnya pemanasan. Oke Pak, wah saya semangat sekali di situ. Saya pengen nunjukin kalau saya tuh bisa gitu loh. Saya ini orang kampung, orang desa yang diremehin, yang dianggap sepele, tapi saya bisa mampu membuktikan. Saya dalam hati saya itu sambil berdoa. Akhirnya alhamdulillah saya baru main saya dapat bola, saya lewatin itu semua pemain itu sampai saya kena tiang. Kena mistar gawang tuh 2 kali saya. Akhirnya di situ saya ditepuk tanganin sama penonton seluruh Banyuwangi, tapi saya nggak tahu dia itu tepuk tangan buat saya atau buat orang lain. Saya kan nggak tahu, soalnya saya kan masih usia sekitar 15 tahun saya itu. Akhirnya di situ saya setelah pertandingan selesai, tapi tim kita kalah 2-0. Saya duduk bareng sama anak-anak lain. Akhirnya saya digurumpulin sama penonton Banyuwangi.
Saya pikir saya mau dikeroyok. Gak taunya Hotel Banyuwangi itu tanya saya, siapa namanya kamu, Le? Bayu Gatra, Pak. Wih, kamu pemain bagus, kamu calon masa depan bintang di Indonesia, kamu bisa membawa nama baik Jember. Amin Pak, mohon doanya. Yang penting kata orang itu, yang penting kamu jangan sombong, cepat puas diri, yang penting kamu kerja keras berdoa dengan yang terbaik. Iya Pak, mohon doanya. Akhirnya pelatih saya dibodoh-bodohin sama semua penonton itu yang berbulu saya, Bro, pelatihnya dibodoh. Kenapa anak ini gak dimainin mulai awal? Gitu. Akhirnya disitulah awal karir saya muncul, alhamdulillah. Di situ setelah itu saya setiap pertandingan tuh selalu main inti, selalu main 90 menit. Disitulah saya mulai masuk koran, diperbincangkan di Jember. Dengan usia saya yang 15 tahun saya diperbincangkan. Akhirnya ada seleksi Porprov. Pas itu saya masuk SMA, ada seleksi Porprov. Di situ kelahiran 23. Di situ saya sekolah SMA Jasa. Di situ saya lama lah nggak sekolah saya di SMA Jasa. Lama sekali saya nggak sekolah, hampir sekitar mau 2 bulan saya nggak sekolah. Akhirnya tapi saya tetap ikut seleksi Porprov. Gara-gara saya ikut seleksi Porprov ini saya nggak sekolah. Di situ saya udah ketar-ketir ya, mungkin saya diskors lah sama sekolah. Akhirnya saya cerita, orang tua bilang kalau kamu diskors ya udah kamu pindah aja. Di suatu ketika saya itu alhamdulillah udah masuk ke Porprov, masuk ke dalam 25 orang yang terpilih di Porprov. Saya tuh pemain paling muda di situ. Saya di koran tuh pemain paling muda, usia saya masih 16 tahun. Di situ akhirnya saya dipanggil sama kepala sekolah itu di speaker buat Bayu Gatra diharap ke sekolah. Saya udah gemeteran, takut, udah intinya udah gak enak lah, intinya udah perasaan gak nyaman lah. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke kantor kepala sekolah. Di situ kepala sekolah saya ngadep, Assalamualaikum Pak. Setelah masuk. Saya masuk. Ya Pak, duduk saya. Setelah itu saya duduk, diam lama, kepala sekolah ini gak bicara. Terus dia bilang, kamu berapa bulan gak sekolah? Mungkin 1 bulan lebih Pak. Kemana aja? Dengan nada tinggi dia bicara sama saya udah tambah takut ya, tambah gemeter nih. Akhirnya kepala sekolah ini bilang, kamu kemana aja ke sekolah? Akhirnya saya jelaskan, mohon maaf Pak, saya ikut seleksi Porprov. Terus kepala sekolah bilang, iya Pak, soalnya saya juga ada di SPEN Pak. Tapi kamu gak sekolah, gak pernah masuk. Iya Pak, soalnya saya cerita, saya habis seleksi, kadang saya pulang tidur, istirahat capek, soalnya sore latihan lagi. Saya bilang begitu. Terus akhirnya kepala sekolah bilang, oke, kamu saya maafkan, soalnya kamu telah membawa nama baik sekolah. Wih, saya langsung dalam hati saya, masa sih? Iya ini koran, jadi di koran di Radar Jember itu, di koran Jember itu pasti itu ada gambar saya besar. Judulnya itu kayaknya saya nyimpen sih di rumah, klip, tapi kayaknya hilang. Saya dulu tuh simpen semua kepingan-kepingan potongan-potongan koran yang ada di saya itu saya simpen semua. Akhirnya di situ tulisannya Bayu Gatra, siswa SMA Jasa, pemain paling muda Porprov skuad Porprov Jember. Gambar saya besar di situ. Akhirnya alhamdulillah di situ kepala sekolah saya bukan marah, tambah dia seneng, tambah dia bangga. Alhamdulillah saya malah dikasih uang buat beli sepatu sama beliau. Sekarang alhamdulillah beliau udah meninggal. Akhirnya disitulah awal karir saya juga berjalan. Terus saya latihan sambil di situ saya sambil tarkam, sekolah tarkam, habis pulang sekolah saya tarkam ke Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang. Pokoknya saya tarkam di Jemberan, pokoknya seluruh Jember saya udah pernah alami dengan tarkam. Di situ saya bisa berkembang, bisa bermain bola dengan karakter saya, bermain bola dengan
skill individu saya, dengan kekuatan saya. Akhirnya alhamdulillah di situ saya juga ikut Porprov. Setelah Porprov saya pulang, akhirnya saya masuk, disuruh magang di Persib Senior 2006 ya, 2006-2007 itu saya udah ikut di senior, masih usia saya 16 tahun. Jadi di situ saya disuruh magang. Pas itu kan di liga masih belum ada Liga 1 atau di ISL, dulu masih ada Divisi Utama sama Divisi 1. Di situ Persib itu Jember tuh Divisi 1. Jadi udah ada pemain asing. Di situ saya udah bergelut dengan dunia tarkam, benar di mana-mana. Ya bukannya saya sombong ya. Saya di Banyuwangi pun udah terkenal, tapi nama saya bukan Bayu Gatra, Bayu Tirta. Saya di Banyuwangi itu dipanggil Bayu Tirta. Di situ juga ada keseruan saya bermain tarkam di Banyuwangi itu kan. Pertama saya diajak Mas Resa sama Mas Pardi orang Bondowoso. Saya main di Bondowoso di Sekar Putih. Saya bermain di situ. Akhirnya saya di situ bermain, alhamdulillah main bagus. Saya diajak sama Mas Pardi sama Mas Cang ini buat bermain di Banyuwangi. Pas itu saya bilang, kan saya bayaran saya di Bondowoso tuh sekitar 50 sampai 70 ribu. Di Banyuwangi itu sekitar 150. Akhirnya saya diajak sama Mas Pardi sama Mas Resa ini ke Banyuwangi. Saya ikut ke situ. Akhirnya saya nyampe ke rumahnya orangnya itu, saya diremehin gara-gara katanya lawannya itu anak Sewangian, Trubus lah, Raul lah, si Mas Reza Mustafa lah. Jadi saya bilang, saya kan nggak tahu, saya memang gaptek ya, saya nggak pernah mau peduli sama orang lain, nggak mau ngurusin orang lain. Jadi saya tuh intinya nggak mau tahu lah urusan orang lain itu siapa, itu pemain siapa, nggak peduli. Akhirnya di situ saya duduk di meja itu sambil minum kopi, sambil minum teh. Ditanya, mana bawaan kamu, Resa sama Pardi? Ini Pak, anak kecil ini, bisa apa anak kecil ini? Dia bilang gitu ke saya diremehin sekali. Masya Allah. Akhirnya di situ Mas Pardi sama Mas Cang habis saya sholat duhur, dia bilang ke saya, Dek, kamu diremehin dia, kamu buktikan ya. Mas Pardi sama Mas Cang bilang gini ke yang punya klub, Pak, kalau anak ini main jelek, uang kita 150 ribu gak usah dibayar. Jadi 3 orang ini 450 Bapak gak usah bayar. Tapi kalau anak ini bagus, Bapak harus tambah lagi. Dia bilang begitu. Jadi dia belain saya, soalnya dia yang bawa saya. Akhirnya disitulah alhamdulillah pertandingan saya cetak 2 gol, 1 assist. Alhamdulillah saya diangkat pulang dari situ, saya diangkat angkat ini. Disitulah yang ngajak saya, bos yang ngajak saya, akhirnya percaya sama saya. Akhirnya saya di situ saya ditambahin uang. Kamu sekolah? Ya Pak, saya sekolah kelas 1. Saya bilang, ini tambahan buat kamu. Saya dikasih tambahan terus, kita main ke Banyuwangi saya dikasih tambahan terus. Di situ alhamdulillah awal karir saya di tarkam ya. Di situ job saya banyak sekali. Saya itu hampir setiap hari itu mau main tarkam. Hampir setiap hari itu saya main tarkam. Hampir nggak putus-putus saya main tarkam itu. Job saya tuh hampir penuh setiap hari. Main ke Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Jember, pokoknya sekian besuki lah. Jadi job saya tuh nggak sepi. Alhamdulillah tuh saya setiap bulan tuh pundi-pundi saya selalu masuk. Saya hampir itu beli HP, saya beli sendiri. Saya setiap dapat uang tuh saya kasih orang tua. Jadi saya dapat 150, saya kasih mama 100, saya pegang 50 ribu. Jadi saya sanggup sekolah, saya sepatu, saya beli sendiri. Alhamdulillah dari situ. Disitulah awal karir saya berkembang, maju di situ. Jadi akhirnya suatu ketika saya pindah, saya dapat tawaran di Pasuruan. Di situ saya udah memulai hidup baru, pengalaman baru, juga suasana baru, teman baru di kota Pasuruan itu. Jadi saya harus beradaptasi sama lingkungan yang baru. Di situ saya bisa seleksi. Pertama saya seleksi ini mungkin teman-teman saya sekarang yang jadi pemain prof pada tahu lah, kayak Cecep, kipernya Persebaya, Angga Saputra,
terus juga si Fandi Eko, dan juga si Samsul Arifin, Sleman, itu mungkin tahu. Terus ya banyak yang lainnya lah, itu mungkin tahu ya apa perjalanan karir saya. Dulu saya pas pertama saya kali seleksi di Pasuruan itu, kota Persikap Kota Pasuruan itu, saya itu menggunakan sepatu cat. Seleksi pertama sepatu cat, terus baju singlet. Saya pakai sepatu cat tuh yang ada jerijinya tuh, ada sepatu jeriji tuh, saya pakai itu. Tapi di situ saya bukannya saya sombong ya, saya membuktikan kualitas saya. Jadi saya pas itu langsung disuka sama pelatih, manajemen, semua yang ada di situ. Saya langsung disuka, saya langsung welcome sama saya. Pas itu saya naik bis sama Pak D saya namanya Lentamin. Di situ saya juga apa ya? Pas itu uji coba sama Persekam U17. Itu kita menang kayaknya 20-0 kayaknya. Iya, saya pas itu cetak 3, tapi asis saya sekitar 5 atau 6 lah di situ. Akhirnya manajer saya itu namanya Abah Mail, sekarang DPRD Kota, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Abah Mail itu merupakan ayah angkat saya di Pasuruan. Di situ Abah Mail ini kita uji coba sama Arema yang juaranya di tahun 2007 itu. Arema juara Liga Remaja, Suratin Cup Liga Remaja di seluruh Indonesia. Kita uji coba, alhamdulillah kita di situ kita menang gitu loh. Saya meskipun nggak cetak gol, tapi alhamdulillah pelatih, manajemen juga suka sama saya gitu loh. Jadi di situ saya disuka sama manajemen. Akhirnya di situ abah saya ini bilang ke saya, "Ayo, saya mau kamu pindah sekolah. Saya bayar semua sekolah kamu, biaya sekolah kamu, terus juga biaya transfer kamu dari Jember ke Pasuruan. Semua diurusin." Saya akhirnya pindah sekolah ke SMA 4 Pasuruan. Saya pindah sekolah, diurusin semua. Saya di situ diambil anak. Saya di situ sekitar 4 tahun. Dari situ saya alhamdulillah juara Liga Remaja, meloloskan Persikap dari Liga 3, Divisi 3, Divisi 2, Divisi 1. Disitulah saya berkembang, mulai profesional. Ya gaji alhamdulillah di situ dari 1 juta, di 1,5, 2,5, 3 juta, teruslah bertambah. Akhirnya suatu ketika saya ikut seleksi PON Jatim, seleksi timnas yang orbitanya di Uruguay. Saya gagal juga di situ, gagal seleksi timnas. Terus saya pulang, tapi saya gak patah semangat. Ada Om Rizdianto itu memotivasi saya. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini adalah kebangkitan dari Bayu Gatra. Om Riz bilang gitu ke saya. Jadi saya di situ nggak patah semangat, saya tetap berdoa, kerja keras, latihan ekstra. Akhirnya adalah seleksi PON Jatim. Di situ saya seleksi sekitar 2 bulan. Akhirnya kita terbentuk sekitar 30 atau 20 orang. Kita tur sudah ke Madiun, kemana udah. Di situ alhamdulillah saya bisa menunjukkan kualitas terbaik saya. Di situ saya juga bisa cetak gol, bisa hat trick, bisa pokoknya dah. Alhamdulillah bisa yang terbaik lah. Disitulah saya akhirnya Pak Haruna lengser, terus pas ada uji coba lengser dari Pemprov, akhirnya ada uji coba di Bangkalan itu, pertama kali Bangkalan dibangun. Itu saya langsung dipantau oleh pelatih Persisam U21, Om Aib Subarka dan Afif Subarka. Di situ saya awal mula berkembang. Akhirnya saya pulang ditawari buat bergabung ke Persisam U21. Di situ saya pulang ke rumah, terjadilah musibah di situ saya. 2009 akhir saya cedera. Saya cedera parah. Akhirnya saya harus melakukan MRI. Jadi saya MRI, saya harus operasi, harus masuk meja operasi. Tapi saya sudah teken kontrak sama Persisam U21. Di situ saya sangat frustasi, udah sangat
down, sudah nggak ada buat cita-cita buat ke depan, buat bermain sepak bola lagi, udah blank, sudah tutup di otak saya, udah tutup buku, udah gak ada semangat, gak ada gairah, udah intinya down lah saya di situ. Saya cedera 2009 akhir. Saya cedera, akhirnya saya operasi, masuk meja operasi. Jadi saya gak berpikiran sepak bola, udah gak berpikiran apa. Akhirnya suatu ketika orang tua saya ini yang mendoakan saya, yang intinya orang tua lah yang mendoakan saya buat saya sembuh. Di situ saya akhirnya bisa step by step saya bisa belajar jalan, belajar loncat, jogging. Di situ saya belajar sendiri tanpa fisioterapi. Di situ. Jadi saya di situ tuh habis sholat subuh saya ke dam tuh kayak sungai ya, di situ saya berendam, latihan air. Akhirnya saya di situ bisa bisa berangsur-angsur buat sembuh ya, meskipun lama lah. Di situ saya bisa jogging, bisa ini. Akhirnya alhamdulillah ada gairah muncul lagi itu ketika saya itu diam di depan toko, saya duduk merenung, udah pikiran udah gak sinkron ya. Akhirnya saya melihat anak kecil bermain bola pakai bola plastik, itu sangat semangat sekali, tua. Dalam hati saya, kenapa anak kecil itu bisa main bola dengan semangat, dengan motivasi tinggi, kenapa saya nggak bisa? Padahal itu cita-cita saya mulai kecil, saya pengen sukses, pengen berhasil, pengen naik haji kan orang tua saya dari kecil, saya pengen yang menyenangkan semua masyarakat desa saya yang terpencil ini, yang desa bisa dikenal sama seluruh Indonesia, seluruh kalangan warga pecinta bola. Saya bilang dalam hati saya gitu, kenapa itu anak itu semangat, kenapa saya nggak semangat? Dalam hati mungkin itu udah petunjuk dari Allah ya. Akhirnya saya di situ, saya semangat lagi, latihan lagi pelan-pelan. Akhirnya saya berangsur-angsur sembuh, saya balik lagi ke Samarinda. Balik ke Samarinda, saya belum bisa main, belum bisa apa-apa. Disitulah saya diejek mati-matian sama teman-teman saya. Saya dibilangin makan gaji buta. Ya udah, pokoknya udah dikata-katain lah, cobaan terus berganti, cobaan terus datang. Akhirnya di suatu ketika saya ini kaki mulai sembuh, mulai nyaman. Pelan-pelan saya bermain. Akhirnya pelatih merekrut Om Rudi Kalces. Disitulah saya down sekali, sangat down sama Om Rudi. Dikata-katain anak sapi lah, si cacing lah, main itu ya pokoknya udah sekebun binatang dikata-katain buat saya. Akhirnya saya sempat nangis ke orang tua saya sama mama, saya nggak betah, saya nggak tahan, saya mau pulang. Tapi mama saya ini bilang ke saya gini, kamu jangan pulang sebelum kamu bawa nama. Mati saya. Orang tua sudah bilang kayak gitu, saya setengah mati, saya tuh merenung, gimana, berdoa. Akhirnya suatu ketika saya memberanikan diri buat datang ke Om Rudi di hotel di Samarinda. Saya datang ke Om Rudi, saya bilang, saya cerita, Opa, mohon maaf, saya ini habis cedera, saya ini habis pemulihan, saya juga belum 100% tapi saya sembuh. Jadi saya mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Saya pengen maju, pengen sukses dari sepak bola saya, pengen jadiin orang tua, pengen ngajarin orang tua. Pokoknya saya ingin sukses. Om Rudi bilang apa ke saya?
Kamu mau, asalkan kamu manut, tekun, rajin, jangan lupa berdoa, patuh. Ya, saya mau. Saya bilang gitu. Mulai besok kamu sama saya latihan sehari 3 kali. Wah, di situ saya latihan sehari 3 kali. Bayangkan, pagi, siang, sore. Tapi saya nggak begitu mudah saya buat langsung mainin tinggal. Saya masih diterpa sama Rudy di situ selama sekitar setahun lah. Saya di situ diterpa. Mungkin si Lerby, Sandi Sute, si Rahel Radiansa, Rodri, Wahyu, si apa ya, banyak lah, Fanani teman saya juga, Arsad, semua pemain-pemain buat Persija Muda Satu sama PON tuh tahu lah, si Cipto, si Roldi, si Wanto, tahu jalan karir saya tuh kayak gimana. Akhirnya suatu ketika saya ini latihan pagi sore terus biasa. Dulu saya pertama striker, akhirnya saya main di sayap. Di sayap ini saya 2 kali overlap kayak mau mati, mau pingsan, kayak mau dead. Akhirnya sama Rudy saya diajarin pelan-pelan, dikasih insan main 5 menit, 10 menit. Tapi alhamdulillah saya kasih kesempatan, saya tunjukkan yang terbaik. Saya tunjukin yang terbaik, saya buktikan, saya maksimalkan. Akhirnya di situ saya bisa, alhamdulillah bisa merebut posisi inti, bisa bergabung dengan senior, bisa alhamdulillah PON juara, bisa kontrak posisi sama senior gitu. Disitulah awal karir saya dari nol hingga menuju ke profesional. Akhirnya setelah profesional, setelah PON juara, saya itu ketemu lagi sama pelatih Pak Sartono Anwar. Setengah mati lagi saya beradaptasi dengan karakter beliau yang sangat super galak. Saya sempat nangis ke Mas Dias Angga ini. Saya di alun-alun Jogja tuh pernah latihan berdua sama Mas Dias Angga. Saya setiap berdoa tuh, ya Allah kasih saya kekuatan, kesabaran. Saya pengen buktikan, pengen menunjukkan kalau saya tuh bisa dan mampu menunjukkan yang terbaik. Itu. Selama itu akhirnya saya ketemu Pak Sartono. Ya alhamdulillah saya sama Pak Sartono yang awal mulanya gak harmonis hubungan saya. Jadi saya anak kesayangan beliau. Sampai detik ini sama Om Rudy juga saya anak kesayangan beliau. Alhamdulillah di situ saya bisa menunjukkan, bisa membuktikan kalau saya itu orang desa, orang kampung dengan habis cedera parah bisa bangkit dan bisa membuktikan kalau saya itu bisa bermain bola dengan baik dan benar, bisa bersaing di level-level atas. Saya belum pernah sama sekali kenal yang namanya Mas Zulkifli Syukur, Ahmad Rustomi, Hamka Hamzah, Gonzales, Bambang Pamungkas, Firman Utina, M. Ridwan, terus Boas Salosa. Saya belum pernah kenal itu, gak tahu saya itu nama-namanya itu. Tapi semenjak saya masuk profesional, alhamdulillah saya tahu pelan-pelan. Meskipun saya gaptek, meskipun saya kelihatan on, kelihatan bodoh lah, gak tahu nama-nama pemain top, tapi saya di situ belajar. Bang Mas Robi itu ngasih tahu saya nasihat saya yang baik-baik lah, intinya gitu loh. Jadi di situ saya bisa masuk ke timnas, bisa saya ikut timnas. Jadi awal karir saya dari saya nol hingga menuju ke profesional begitu. Akhirnya saya masuk ke, buat adik-adikku, kejarlah cita-cita kalian. Kalau kalian mau jadi pemain sepak bola, jangan patah semangat, putus asa, dan gampang menyerah. Berdoa, minta restu orang tua, dan juga tunjukkan yang terbaik. Intinya saya ini
orang desa, tapi saya bisa mampu menjadi pemain profesional. Intinya jangan patah semangat, oke? Kejar cita-citamu. Saya bakal mengadakan giveaway di mana saya disponsori oleh Ortus, disupport oleh Brandon Sport Bekasi. Jadi pertanyaan saya bakalan saya undi, yang menjawab benar akan saya undi dan bakalan mendapatkan sepatu Raven Soccer. Ortus sepatu Raven Soccer, oke? Tontonin terus channel YouTube saya, bakalan ada kisah saya selanjutnya, cerita saya selanjutnya bagaimana. Tontonin terus, kepoin terus channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.